Gimana? Jadi kan boleh kita, oh iya jadi. Nah, kita udah sama-sama tahu lah itu kan apa gitu. Ya udah kalau gitu nanti di follow up lagi sama siapa? Kiki Astrida atau panggil Astrid. Oh iya siap. Udah saya cuma sampai segitu aja perannya. Hari ini mungkin ada sidang, agendanya apa sih Bang? Tadi? Oh iya, ini tadi kita sidang, agendanya pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dari Ibu Kiki Astrida. Jadi tadi pihak penggugat Ibu Kiki Astrida menghadirkan 2 orang saksi. Yang pertama itu teman atau sahabatnya Bu Kiki, namanya siapa tadi? Krisna Mukti. Sama satu lagi mantan karyawannya Ibu Kiki. Itu tadi agenda pemeriksaan. Oke. Bang, ini kan kasus sudah berjalan lama ya, dan sempat ada perdamaian, dan ini masih terus berjalan. Permasalahannya mungkin seperti apa sih Bang? Iya, kalau pada saat sidang mediasi terakhir saat itu pernah ada kesepakatan. Jadi saya ceritakan dulu, mediasi saat itu dilakukan langsung oleh para pihaknya sendiri yang hadir dalam ruang mediasi, yaitu Baim dan Ibu Kiki. Ya. Para pengacaranya Baim, kami, dan pengacaranya Kiki saat itu disuruh keluar sidang. Secara utuh kita tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi menurut Baim saat itu ada kesepakatan damai tanpa syarat. Oke. Kemudian setelah itu kita dipanggil masuk ke ruang sidang, para pihak dan kuasa hukumnya. Saya saat itu hadir, saya tegaskan, kalau misalnya sudah ada kesepakatan ini, apakah di kemudian hari masih perlu ada pembayaran? Tidak, clear saat itu, tidak. Saya yang susun draft perjanjiannya, saya kirim kepada kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat ada ubah beberapa poin tapi tidak substansial, yang isinya tetap persis sama dengan draft yang saya susun. Inti dari draft perjanjian itu adalah damai tanpa syarat. Keluarkan Baim dari permasalahan perdata, keluarkan Baim dari laporan pidana yang di Polda Metro Jaya. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar atau alasan pemikiran pihak penggugat, tiba-tiba perjanjian perdamaian itu tidak bisa ditindaklanjutin. Itu kondisinya saat itu, dan akhirnya perkara lanjut ke pemeriksaan seperti saat ini. Berarti bisa dibilang perdamaian itu batal ya Bang? Tidak disepakatin lah. Tidak disepakati. Tidak disepakati oleh kedua pihak? Bukan, oleh pihaknya Bu Kiki. Oh. Seperti saya bilang, saya yang susun draftnya, saya sampaikan kepada kuasa hukum penggugat saat itu. Mereka juga kirim draft yang isinya persis sama, hanya beberapa redaksi kalimat yang diganti. Tapi ternyata mereka tidak mau menindaklanjuti untuk menandatangani di depan hakim mediator saat itu. Gitu. Oh, oke. Nah Bang, untuk agenda selanjutnya mungkin apa sih Bang? Kalau agenda selanjutnya masih tetap pemeriksaan saksi dari pihak penggugat ya. Tapi hal yang perlu saya sampaikan adalah dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat tadi itu sebenarnya sudah terang benderang terungkap bahwa yang namanya Baim tidak pernah jadi caleg, yang namanya Baim tidak ada pernah kesepakatan akan memberikan uang atau kompensasi kepada Ibu Kiki kalau jadi kader, dan memang itu tidak ada perjanjiannya. Sehingga berdasarkan keterangan saksi tadi, ya terbantahkanlah dalil-dalil yang disebutkan oleh penggugat sendiri di dalam gugatannya. Karena di dalam gugatan kan disebut Baim wajib bayar kompensasi, even kalaupun dia hanya sebatas kader. Tadi sudah saya tanyakan. Bahkan ditegaskan oleh saksi Krisna Mukti tadi bahwa kalau jadi kader di Partai Nasdem, kebetulan kan Pak Krisna Mukti juga jadi kader di sana, tidak terima bayaran dan tidak bayar. Itu loh kata saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Jadi dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat itu sendiri mematahkan dalil yang disampaikan penggugat. Itu intinya. Kemudian kalau dari keterangan pegawai atau mantan karyawannya Ibu Kiki tadi, terungkap fakta bahwa si karyawan ini sudah bekerja dengan Ibu Kiki sebelum Ibu Kiki berhubungan dengan Baim. Ibu Kiki pertama kali komunikasi dengan Baim tanggal 17 Januari.
si saksi tadi kerja tanggal 11 Januari. Clear ya, 11 Januari kerja, Ibu Kikinya komunikasi dengan Mbak Im tanggal 17 Januari. Salah satu komponen yang diminta oleh Ibu Kiki untuk diganti oleh Mbak Im adalah biaya gaji karyawan, termasuk sewa kantor. Sehingga dari awal kita bilang, lalu belum berhubungan kok udah minta ganti rugi, kenal juga kagak, lu kerjain orang, terus lu minta ganti gajinya. Relevansinya di mana? Itu yang tadi dari keterangan saksi itu bisa kita buktikan bahwa tidak ada hubungannya mempekerjakan karyawan tadi dengan kepentingan Mbak Im saat itu. Nggak ada hubungannya. Oke. Bang, untuk Mbak Im sendiri, kedepannya bakal akan hadir ke persidangan juga nggak sih? Udah diwakilin oleh pengacara lah, jadi sepanjang tidak ada hal yang substansial, saya rasa cukup diwakili oleh pengacara. Oke. Bang, tapi Baim sendiri menyesalkan nggak? Artinya kan kemarin sudah damai, terus perkara ini berlanjut lagi. Dia maksudnya nyesel nggak sih kemarin ngapain damai gitu? Ya, pada intinya kan setiap orang pengen penyelesaian yang cepat dan yang terbaik. Tapi kalau memang pilihan dari pihak penggugat ingin agar pemeriksaan perkara ini diteruskan, ya sudah. Kita kan hanya bisa ngikut dan menunjukkan bukti-bukti untuk membantah apa yang disampaikan penggugat. Gitu. Jadi kita nggak bisa menghalangi upayanya pihak penggugat. Kalau dia mau lanjut, ya udah lanjut. Gitu. Mungkin tanggapan Mbak Im sendiri, Bang, ketika perdamaian itu akhirnya tidak terpenuhi atau batal gitu, dan ini masih bergulir terus, itu seperti apa sih? Enggak, kalau Mbak Imnya sendiri sih tetap aja dia optimis. Karena apa? Dokumen kita sangat kuat, bukti kita sangat kuat. Termasuk tadi satu yang saya sampaikan di dalam ruang sidang, itu sudah terbuka dalam ruang sidang, jadi saya bisa sampaikan di sini. Ibu Kiki bukan direktur di PT, di PT MMI, kita buktinya valid. Dari awal kita sudah tegaskan itu. Oke. Siap. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,